لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron, jazakumullah khairan katsiran kita ucapkan kepada Al-Ustaz Haji Aska Uma LCMA yang telah membacakan kepada kita bersama surat Al-Waqiah. Begitu merdu dan indah bacaan Ustaz Aska tadi. Ketika beliau membacakan surat Al-Waqiah, kita semua diajak untuk mendalami, menyelami makna-makna bagaimana ketika peristiwa kiamat terjadi, kemudian manusia terbagi ke dalam 3 golongan, ashabul maimanah, as-sabiqun as-sabiqun yang Allah tempatkan di surga, kemudian ada ashabus shimal, orang-orang yang akan ditempatkan di neraka.
Kemudian dalam surat Al-Waqiah tadi kita juga bisa melihat bagaimana besarnya kekuasaan Allah, Allah yang menurunkan hujan dari langit, Allah yang menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman. Kemudian kita juga tadi menyelami makna Allah menurunkan Al-Quran sebagai hidayah kepada kita. Kemudian di akhir ayat tadi ditutup dengan perintah kepada kita agar selalu bertasbih dan mensucikan Allah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita melangkah ke acara selanjutnya. Sama-sama kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat, yang insya Allah disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Zul Adli LC. Dengan segala hormat kepada Ustadz Haji Zul Adli LC, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustadz kita Syekhana Al-Fadil, yang sama-sama kita hormati, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Arwan Amin atau Ustadz Arwani LCMA. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum, ahlan wa sahlan bergabung dengan kita kader dan simpatisan PKS Sumatera Barat. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua DPW PKS Sumatera Barat Ustadz Haji Irsyad Safar LCMED. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua MPW PKS Sumatera Barat, Buya Mahyaldi Ansarullah, yang dalam kesempatan ini juga kita sampaikan kepada kita semuanya bahwa insya Allah mudah-mudahan PKS Sumatera Barat mengamanahkan kepada beliau sebagai calon Gubernur Sumatera Barat dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ketua DPD dan struktur serta DPRA, DPC dan DPRA se-Sumatera Barat, dan para ikhwah, akhwat, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang bergabung di acara kita pada malam hari ini, munajat dan doa untuk bangsa. Jazakumullah khairan atas kehadiran kita semua di acara ini, mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan situasi, walaupun kita dan bangsa ini masih diuji dengan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dengan masih meningkatnya jumlah yang terpapar Covid dan sebahagiannya meninggal dunia, dan kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang lain, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, dan kondisi keamanan para dai dan seterusnya, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, insya Allah mudah-mudahan dengan doa kita, doa usilahul mu'min, senjata orang-orang yang beriman, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang Maha Kuasa mengangkat wabah, mengangkat musibah dan ujian-ujian ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kepada kita kedamaian, kesejahteraan dan keberkahan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami sebagai panitia pelaksana DSW PKS Sumatera Barat menyampaikan jazakumullah khairan kepada seluruh ikhwah akhwat yang sudah bergabung, para ustadz ustazah, yang mudah-mudahan semua aktivitas kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga mohon maaf kalau seandainya dalam rangkaian acara ini terdapat berbagai macam kekurangan. Mudah-mudahan bisa kita maklumi
karena situasi kondisi yang ada. Dan dalam kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan himbauan dari Dewan Syariah Wilayah PKS Sumatera Barat yang berdasarkan kepada bayan ataupun seruan dari DSP Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 82 tahun 1442 Hijriah tertanggal 1 Oktober 2020 itu kita menghimbau kepada seluruh kader, simpatisan dan juga masyarakat Sumatera Barat agar meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan dosa, karena maksiat dan dosa adalah hal yang menyebabkan kemudian musibah-musibah ini terjadi. Maka mari kita tinggalkan seluruh bentuk kemaksiatan dan dosa, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita melaksanakan 4 hal. Yang pertama, kita rutinkan 4 hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah dan musibah ini. Yang pertama, kita menghimbau kita merutinkan tilawah. Minimal kita rutinkan 4 surat. Surat Al-Waqi'ah yang tadi juga sudah dibacakan, dan surat Al-Muluk. Dan ini kita baca setiap malam. Kita rutinkan setiap malam 2 surat ini. Kemudian surat Yasin dan surat Al-Kahfi yang juga kita rutinkan setiap malam Jumat ataupun di hari Jumat sekali sepekan. Itu tilawah. Yang kedua, kita menghimbau juga untuk kita rutinkan zikir. Minimal kita rutinkan 4 zikir. Yang pertama, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita baca 100 kali sehari. Yang kedua kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Kalau bisa 100 kali sehari. Kemudian kita rutinkan membaca astaghfirullahal azim, istighfar kepada Allah minimal 100 kali sehari. Kemudian kita rutinkan juga membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minimal 10 kali pagi, 10 kali sore. Terutama tentunya kita perbanyak di malam Jumat dan di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, yang juga kita himbau untuk dirutinkan adalah munajat dan doa. Khususnya doa-doa tolak bala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, seperti Allahumma dfa'annal bala'a wal ghala'a wal waba', atau Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Dan doa-doa yang seperti itu. Kemudian kita juga berdoa untuk kesembuhan kaum muslimin yang diuji dengan COVID-19 ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Dan yang terakhir, yang keempat, DSW PKS Sumatera Barat menghimbau kita untuk merutinkan sedekah. Karena sedekah insya Allah bisa menolak bala. Sedekah insya Allah bisa mengurungkan dosa. Sedekah juga insya Allah bisa menambah harta dan keberkahan harta. Dan sedekah juga bisa insya Allah menyembuhkan penyakit. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, dawu mardakum bis sadaqat. Inilah 4 hal yang kami DSW PKS Sumatera Barat menghimbau kita semuanya untuk kita rutinkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, pertolongan, perlindungan kepada kita dan keberkahan untuk kehidupan kita di dunia dan kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan, dan jazakumullah khairan sekali lagi terutama kepada Ustadz kita, pada Syekhana Al-Fadil Ustadz Arwani, yang mudah-mudahan nanti kita bersama-sama mohon untuk kita simak dengan baik tausiah beliau dan kita ikuti dengan khusyuk zikir dan doa dan munajat yang beliau pimpin untuk kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ketua DSW Sumatera Barat, Ustadz Haji Zul Ali LC. Kita tadi sama-sama mendengarkan. Beliau mengajak kita bersama, kader dan simpatisan PKS Sumatera Barat untuk mengambil peran agar Sumatera Barat secara khusus, Indonesia secara umum bisa menjadi negeri yang penuh berkah, negeri yang terhindar dari segala musibah dan bencana. Beliau ajak kita melakukan 4 hal, tilawah, zikir, doa munajat, dan sedekah. Mudah-mudahan dengan melakukan 4 hal ini, kita bisa berperan untuk mengundang keberkahan dan menolak bala dari negeri kita tercinta. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua MPW PKS Sumatera Barat yang insya Allah akan disampaikan oleh Buya Haji Mahyildi Ansarullah yang juga merupakan calon gubernur Sumatera Barat. Dengan segala hormat kepada Buya Haji Mahyildi Ansarullah, kita persilahkan. Hadirin dan hadirat, para hadirin, hadirat peserta acara munajat dan doa untuk bangsa. Kami mohon maaf karena ada kesalahan teknis, Buya Mahyildi belum bergabung. Kita berharap mudah-mudahan setelah ini beliau bisa bergabung bersama kita. Kita lanjutkan kata sambutan selanjutnya, insya Allah akan disampaikan oleh Ketua DPW PKS Sumatera Barat, yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Irsyad Syafar LC MED. Dengan segala hormat kepada Ketua DPW PKS Sumatera Barat, Al-Ustaz Haji Irsyad Syafar LC MED, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang terlanjur berbuat salah,
jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak mendapatkan pertolongan. Firman Allah surat Az-Zumar ayat 53-54. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Ki Haji Arwan Amin MA. Barakallahu fikum Ustadzna wa Syekhana ala hudurikum ma'ana di Sumatera Gharbiyah. Jazakumullah khair Ustadz Arwan Amin atas kehadiran Ustadz bersama kami walaupun secara virtual di Sumatera Barat. Wa jazakumullahu khairul jaza. Semoga menjadi keberkahan bagi Ustadz dan seluruh keluarga, juga bagi kami seluruh kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera di Sumatera Barat. Juga yang kita hormati Ketua MPW Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumatera Barat beserta seluruh jajaran, Buya Maheldi, juga yang kita hormati Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Sumatera Barat, Al-Ustadz Haji Zul Adli LC, beserta jajaran DSW yang dirahmati Allah, para pengurus DPW, DPD, DPC, DPRA, para kader, simpatisan, rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita semua dimudahkan untuk mengisi waktu-waktu kita senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam amal soleh, senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga agenda-agenda seperti ini kita selalu dimudahkan Allah dan dilibatkan, dan kita dihalangi dan dipersulit untuk jatuh kepada dosa dan maksiat. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Dewan Syariah Wilayah beserta jajaran yang telah memfasilitasi kita malam hari ini mengangkat agenda munajat dan doa untuk bangsa dan negara, yang pada hakikatnya adalah doa untuk kita semua. Betapa kita sangat butuh selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi dan kondisi. Apalagi saat ini kita tengah diuji oleh Allah, baik ujian pandemi COVID-19, juga efek ikutannya yang menimpa kita secara ekonomi, sosial, budaya, beribadah, beragama, bermasyarakat, pendidikan, dan berbagai sektor kehidupan kita betul-betul ikut terpukul dengan pandemi COVID-19. Sesuatu yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Tentunya selaku hamba Allah yang beriman, adalah sebuah yang menjadi spontanitas dalam diri kita. Dalam situasi normal saja kita selalu bermunajat kepada Allah, selalu menggantungkan harapan kepadanya. Apalagi dalam situasi yang berat seperti ini, tentunya kita betul-betul segera kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, kembalilah pada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab dan kemudian kita tidak ada yang bisa menolong kita dan kita tidak tertolong. Jazakumullah khairan pada para ustadz di Dewan Syariah Wilayah yang memfasilitasi kita dengan agenda ini sebagai sebuah stimulan, ya. Karena pada hakikatnya semua kita harus mampu secara mandiri bermunajat kepada Allah, harus mampu secara mandiri berserah diri kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Arhamur Rahimin, yang paling penyayang. Wa huwa latifun bi'ibadih, dia sangat lembut dengan hamba-hambanya. Dan bila kita meminta kepadanya, ud'uni astajib lakum,
bermohonlah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan, aku terima, aku ijabah. Mudah-mudahan sebuah stimulan dari Dewan Syariah ini untuk kita semua akan memberikan dorongan yang begitu kuat agar kita mandiri, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Tadi Ustaz Oktarizal mengisyaratkan betapa Rasulullah SAW dalam situasi-situasi sulit seperti malam perang Badar berdoa kepada Allah, sangat-sangat ngotot, sangat-sangat meminta, sampai-sampai jubahnya jatuh saking tingginya tangan yang diangkat. Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang pasti muayyad min indillah, ya, dapat dukungan dari Allah. Apalagi kita yang tidak ada jaminan apa-apa. Maka malam hari ini Dewan Syariah Wilayah telah memfasilitas kita untuk mengadakan agenda doa dan munajat. Kita dibimbing langsung oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ki Haji Arwan Amin MA. Jazahullahu khairul jazak. Atas nama seluruh pengurus DPW, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ki Haji Al-Ustaz Arwan Amin dan kepada seluruh kader pengurus yang telah menyebarkan informasi ini, kepada seluruh kader yang telah berkenan hadir dan ikut serta mengikuti agenda doa dan munajat untuk bangsa dan negara ini. Mari kita laksanakan dengan segala keikhlasan dan ketulusan. Moga-moga di antara kita ini ada yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu. Di antara kita ada yang dikabulkan permintaan dan rintihannya. Dan di antara kita ini ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Demikian saja aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, kita ucapkan kepada Al-Ustaz Haji Irsyad Safar LC-MED. Kita tadi sama-sama mendengarkan bahwa dalam kondisi normal saja Allah perintahkan kita untuk berdoa. Apalagi sekarang kita dalam kondisi yang tidak normal, maka sesuai dengan ajakan Ustaz Irsyad tadi, kita mestinya lebih banyak untuk berdoa. Rasul saja yang Allah dukung dengan wahyu juga berdoa dalam kondisi sulit, apalagi kita manusia biasa yang tidak Allah perkuat dengan wahyu, maka semestinya kita lebih banyak lagi berdoa. Dan Allah perintahkan kita berdoa itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah janjikan kepada siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, insya Allah selanjutnya kita sama-sama dengarkan kata sambutan dari Ketua MPW Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat yang insya Allah disampaikan langsung oleh Buya Haji Mahildi Ansarullah SP. Dengan segala hormat kepada Buya Haji Mahildi Ansarullah SP, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram Ki Haji Arwan Amin LCMA yang akan kita tunggu
untuk memberikan tausiah untuk kita bersama pada malam hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Barat, Al-Ustaz Irsyad Syafar. Selanjutnya yang kita hormati Ketua Dewan Syariah Wilayah Sumatera Barat, Al-Ustaz Zul Adli. Selanjutnya kepada seluruh pengurus DPW, pengurus DPD, dan seluruh kader-kader yang mengikuti acara munajat dan doa untuk bangsa pada malam yang berbahagia ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya, kita bisa bertemu pada malam hari ini melalui Zoom meeting ini. Kita berada di tempat masing-masing, akan tetapi kita juga bisa bertemu melalui room ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk senantiasa bertemu, baik dalam doa, baik dalam pertemuan-pertemuan rutin, dan kemudian juga pertemuan melalui Zoom pada hari ini. Selanjutnya salat dan salam kita kirimkan kepada besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada bulan ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan insya Allah ini momen bagi kita untuk mengambil iktibar dan pelajaran dari kehidupan Rasulullah SAW di dalam keseharian kita dengan mengingat dan kemudian dengan mendalami tentang sejarah perjalanan beliau. Atas nama pengurus MPW, kami terima kasih kepada Ketua Dewan Syariah Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang telah menginisiasi untuk melaksanakan acara munajat dan doa untuk bangsa. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz Irsyad dan juga Ustaz Zul, bahwasanya pada saat beban berat, pada saat wabah, pada saat tantangan, ancaman yang datang kepada kita pada saat ini, maka itu memang kita harus memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT. Salah satu hal yang kita lakukan adalah dengan kita berdoa. Nah, mudah-mudahan insya Allah dari doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah SWT dari lubuk hati yang terdalam karena cinta kepada dakwah ini, cinta kepada negara ini, cinta kepada bangsa ini, mudah-mudahan dari doa-doa kita itu akan diistijabah oleh Allah SWT, sehingga kebaikan-kebaikan akan dihadirkannya dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, ataupun dalam kehidupan berbangsa, bernegara, negara yang sama-sama kita cintai. Dan kita menyambut baik dengan dilaksanakan acara munajat dan doa ini. Dan kita berharap nantinya kepada seluruh ikhwah ataupun juga kepada struktur untuk bisa memfasilitasi bagaimana doa dan munajat untuk bangsa ini bukan hanya di kalangan ikhwah saja, tapi kita juga bisa mengikutkan masyarakat banyak, sehingga kita juga melibatkan dan juga menghadirkan milieu untuk seluruh anak bangsa ini untuk sama-sama mendoakan bangsa ini, mendoakan negara ini yang pada saat ini memang sangat banyak dukungan dan bantuan dari Allah SWT yang
akan memberikan pertolongan kepada kita semua, kepada diri kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita ini. Nah, maksud itulah kita berharap munajat dan doa ini samping dilaksanakan juga dilaksanakan pada hari ini untuk ikhwah, mudah-mudahan insyaallah juga nanti kita juga bisa laksanakan untuk seluruh masyarakat kita di Sumatera Barat khususnya, dan kemudian juga mudah-mudahan juga untuk Indonesia pada umumnya, sehingga masyarakat kita yang sekarang ini kita memang butuh soliditas, butuh kekompakan, butuh semangat persatuan dan kesatuan. Maka dengan doa-doa yang kita pintakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan harapan-harapan kita tersebut akan diberikan kekuatan dan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan pada malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan secara seksama dan kemudian kita ikuti dengan sebaik-baiknya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Arwan Amin LCMA. Mudah-mudahan butiran-butiran yang disampaikan kepada kita akan menjadi semangat bagi kita untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah SWT dan juga menguatkan hubungan sesama di masa-masa mendatang. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah khairan katsiran kita ucapkan kepada Buya Haji Mahyildi Ansarul SP, calon gubernur yang kita usung untuk Pilgub tanggal 9 Desember nanti. Dan tentunya kita semua ingat bahwa beliau berada di nomor urut yang keempat. Nah, kita ingat nomor 4 yang akan kita pilih insya Allah pada tanggal 9 Desember nanti. Kalau pada malam hari ini kita mendengarkan kata sambutan dari calon gubernur, mudah-mudahan setelah tanggal 9 Desember nanti kita akan mendengarkan kata sambutan dari Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyildi Ansarullah SP. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita juga tadi diingatkan oleh Buya Mahyildi bahwa untuk memajukan bangsa tidak bisa dilakukan oleh satu orang, dua orang saja, tapi butuh soliditas bersama, butuh kebersamaan. Dan dalam rangka bentuk soliditas kita, kecintaan kita kepada bangsa, pada malam hari ini kita kader Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat sama-sama akan berdoa, sama-sama akan bermunajat, sama-sama akan bermohon kepada Allah agar Allah karuniakan keberkahan untuk bangsa kita, agar Allah berikan kebaikan kepada bangsa kita, agar Allah jauhkan bangsa kita, negara kita, provinsi kita, negeri kita dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Harapan kita negeri kita menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita melangkah ke acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nanti, acara yang kita tunggu-tunggu. Kita akan sama-sama mendengarkan taujih dan juga kita akan sama-sama berzikir dan berdoa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustaz kita, Al-Ustaz Kiai Haji Arwani Amin. Dengan segala hormat, tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Arwani Amin. Dengan segala hormat, kepada beliau kita persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma alladzi la ilaha illa ant. Nasta'inuka wa nastahdik. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nuthni 'alaika al-khayra kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk. Wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud
wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Buya Mahyerdi sebagai Ketua MPW dan sekaligus insyaallah akan menjadi Gubernur rakyat Sumatera Barat yang akan dilantik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Ketua DPW Ustadz Haji Ersyad Syafar LCMED. Yang saya hormati pula Ketua DSW Ustadz Haji Zul Adli LC, segenap pengurus dari tingkat DPW sampai ranting, segenap kader, demikian pula pengurus DPW, DPD, DSW, DSD dan seterusnya, seluruh kader dan seluruh masyarakat Sumatera Barat semuanya yang kami cintai, yang kami banggakan, yang telah menunjukkan dedikasinya, kecintaannya, perjuangannya untuk negara yang kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Selagi lisan kita masih bisa berucap alhamdulillah, banyak kebaikan yang akan hadir. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda walhamdulillahi tamla'ul mizan? Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal. Kapan? Di hari akhirat nanti. Saat amal-amal saleh ditimbang, amal keburukan ditimbang, maka ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan amal saleh. Maka jangan pernah keluh lisan kita berucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah. Dalam segala keadaan, tetap saja nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak. Benar, kita sekarang sedang mendapatkan musibah. Benar, sekarang kita sedang mendapatkan ujian. Benar, berbagai macam kesulitan sedang kita peroleh. Tapi seorang muslim tidak pernah kehilangan asa. Karena Tuhan kita adalah Allah. Dan Allah itu adalah As-Samad, tumpuan segala asa, tumpuan segala harapan. Ya. Sekuat apa seseorang, iman seseorang kepada Allahus Samad, Allah tumpuan segala harapan? Ya. Itu menunjukkan sekuat itu pula lah keimanan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat harapan kita kepada Allah, menunjukkan iman kita kepada Allah pun semakin kuat pula. Allahus Samad. Allah tumpuan segala harapan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dengan segala musibah apapun yang terjadi, sepanjang bukan musibah dalam agama, maka tetap banyak kebaikan di balik itu. Beliau katakan, setiap musibah yang saya terima, setiap musibah yang saya hadapi, saya melihat ada 4 nikmat di balik musibah itu. Jadi setiap musibah yang menimpa saya, kata Umar bin Khattab, ada 4 nikmat di balik musibah itu. Subhanallah, cara pandang yang positif terhadap setiap peristiwa, mencari kebaikan di balik setiap keadaan dan peristiwa. Apa kebaikan tersebut? Yang pertama, musibah tidak lebih besar daripada yang telah terjadi. Allah Maha Kuasa. Kalau Allah ingin menimpakan musibah yang lebih besar dari sekarang, tidak sulit bagi Allah. Apalagi dosa kita banyak. Kalau dilihat dosa-dosa kita, Allah berikan bencana sesuai dengan dosa kita, mungkin kita semuanya sudah binasa. Allah berikan bencana, Allah berikan musibah, tidak lebih berat daripada yang ada. Maka disyukuri. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah ada nikmat. Karena apa? Karena musibah tidak lebih berat daripada yang ada. Yang kedua, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, musibah itu tidak terjadi terhadap agama saya. Bukan musibah dalam agama. Kalau orang menyimpang dari agama Allah, itulah musibah yang sejati, yang sebenarnya. Musibah yang berat yaitu orang menyimpang dari agama Allah, menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Yang kedua,
Jadi yang pertama, musibah tidak lebih besar daripada yang ada. Yang kedua, musibah itu tidak menimpa keberagamaan saya. Yang ketiga, saya diberi kesabaran terhadap musibah itu. Dan wasabru dia, sabar itu pelita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya pelita itu menerangi, betul, sehingga orang bisa berpikir jernih untuk melihat apa yang harus dilakukan. As-sabru dia, sabar itu pelita, menerangi. Dan pelita itu di samping menerangi juga menghangatkan. Orang yang memiliki kesabaran, ia memiliki semangat, memiliki kehangatan, semangat untuk tetap bangkit dan survive dalam kebaikan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan orang mukmin itu luar biasa. Ajaban di amril mu'min, menakjubkan urusan orang beriman itu. Bagaimana tidak? Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusannya menjadi baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Bagaimana selalu baik? In asabathu sarra'u syakar fakana khairan. Kalau mendapat kebaikan, mendapat nikmat ya syukur. Itu baik baginya. Syukur menjadi baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau ia mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, ia bersabar. Maka kesabarannya pun menjadi baik baginya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Lalu kapan seorang mukmin itu tidak mendapatkan kebaikan? Tidak ada. Saat ada bernikmat, ia mendapatkan kebaikan syukur. Saat mendapatkan musibah, ia mendapatkan kebaikan sabar. Setiap situasi ada kebaikannya. Setiap situasi ada amalnya. Itulah yang menakjubkan diri urusan orang beriman. Makanya ada nikmat yang ketiga di balik musibah itu adalah aku diberi kesabaran terhadapnya. Sedangkan yang keempat, aku berharap mendapatkan pahala besar dari Allah. Jadi musibah tidak berlalu begitu saja, melainkan ada pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak besar. Allah sendiri telah berjanji, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar itu diberi pahala mereka secara penuh tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Di balik setiap musibah yang saya terima ada 4 nikmat. Pertama, musibah tidak lebih besar daripada yang terjadi. Yang kedua, musibah itu tidak berkenaan dengan agama saya. Yang ketiga, saya diberi kesabaran menghadapinya. Yang keempat, saya berharap pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap Umar itu semoga menjadi sikap kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dalam kondisi kita seperti ini, yang tadi sudah disebutkan, seperti apa keadaan kita? Jadi sambutan-sambutan yang tadi sudah kita dengarkan bersama, subhanallah, telah menjelaskan kepada kita keadaan kita macam apa sekarang. Maka pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, perlu kita kuatkan adalah kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. As-Samad, tumpuan segala harapan. Kita tajridut tauhid, kita murnikan tauhid kita kepada Allah. Kita tahqiqut tauhid. Kita tegakkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pokok. Sambil tamsil, ada pohon yang akarnya menghujam dengan dalam dan kuat. Batangnya menjulang. Kokoh karena tersambung dengan akar yang kuat. Kemudian dari arah sana ada truk membawa pohon, tidak satu, banyak. Tapi pohon yang banyak itu telah terpotong, telah menjadi kayu, telah menjadi balok, sudah dimuat di atas truk, mungkin untuk bahan bangunan. Truk itu melaju, karena satu dan lain hal, ya, terjadi musibah. Truk itu menabrak pohon. Pohonnya tetap tegak, truknya terhenti. Apa ibrah yang bisa kita ambil? Pohon satu pohon yang tegak, ya, satu pohon yang kokoh,
Satu pohon yang batangnya menghujam dalam bisa menghentikan laju sekian puluh atau bahkan ratusan pohon yang sudah terpotong, akan tetapi tidak memiliki pijakan lagi. Makanya subhanallah, orang mukmin perlu menguatkan pijakannya, menguatkan akidahnya, menguatkan ittisalnya kepada Allah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau setiap kita berusaha untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah, maka tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa survive di dalam melewatinya dengan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang saya cintai, indah sekali tadi himbauan dari Dewan Syariah Wilayah dari Sumatera Barat, ya, 4 ya. Jadi Pak Buya Mahyaldi itu nomornya 4 juga ya. Dan ada pesan dari DSW juga 4 tadi. Yang saya catat, pertama adalah tilawahnya jangan dilupakan, jaga dengan baik, zikirnya dijaga, demikian pula dengan doanya dan sedekahnya. Subhanallah. Keempat-empatnya itu adalah mutiara. Insya Allah kita berusaha untuk mengindahkan bayan, mengindahkan himbauan dari BDPW tersebut, bukan saja untuk keselamatan kita pribadi, tapi juga untuk keselamatan masyarakat kita, provinsi kita, dan bangsa kita. Alangkah indahnya hati yang lapang. Alangkah bahagianya hati yang berpikir untuk kebaikan bagi umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seseorang di antara kamu, yakni tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna, hingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Tadi dari yang disampaikan oleh sambutan yang telah disampaikan tadi, kita menangkap sedemikian rupa keinginan untuk berbagi kebaikan kepada sebanyak-banyak orang. Dan itulah jati diri orang yang beriman. Ingin kebaikan yang ia miliki, orang lain juga bisa memiliki kebaikan yang sama. Ingin mendapatkan kesuksesan dunia, ingin mendapatkan kesuksesan akhirat, dia pun ingin orang lain bisa mendapatkan kesuksesan yang sama. Subhanallah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia membaca ayat, ini konteksnya tilawah. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat demi ayat. Apa kata beliau? Tidaklah saya melewati ayat demi ayat, melainkan saya menginginkan alangkah bahagianya saya kalau orang-orang juga mengetahui apa yang saya pahami. Kita tahu bahwa Abdullah bin Abbas adalah seorang ulama di bidang tafsir. Mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam urusan agama dan ajari ia ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Sedemikian rupa keinginannya berbagi kebaikan. Ketika ia membaca ayat, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa membaca ayat. Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa memahami makna ayat-ayat, memahami tafsirnya. Itu nikmat yang tidak kecil, itu nikmat yang besar. Ia berpikir, alangkah bahagianya kalau orang-orang juga bisa menikmati yang saya nikmati. Mengetahui seperti apa yang saya ketahui. Ketika orang-orang yang memiliki jiwa yang lapang, hati yang besar, hati yang menginginkan kebaikan kepada umat ini, memimpin masyarakatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan demi keberkahan. Ikhwas sekalian yang saya cintai, saya akan bacakan 1-2 ayat ya dari Al-Qur'anul Karim, bagaimana kita mengokohkan tauhid kita kepada Allah, mengokohkan harapan kita kepada Allah. Dan yang kita harapkan satu-satunya adalah Allah, agar kita lepas dari segala kesulitan yang ada. Karena tidak ada yang bisa melepaskan kesulitan kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan dari Allah segala kebaikan. Kita baca dalam Al-Quranul Karim surat Yunus ayat 107. Silakan dibuka. Ya, surat Yunus ayat 107. Surat Yunus itu surat yang ke-10 ya, surat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu
إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Sadaqallah. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Kalau Allah menimpakan bencana kepadamu. Kita sekarang mendapat bencana. Ada COVID, ada bencana aturan-aturan yang melukai hati rakyat. Ya, dari undang-undang yang belum lama disahkan dan tuntutan masyarakat bagaimana undang-undang itu dicabut. Ya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah menimpakan bencana kepada kamu, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya illa huwa, kecuali Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Lalu kepada siapa orang berharap kalau tidak kepada Allah? Karena hanya Allah yang bisa dan maha kuasa untuk menghilangkannya. Sebaliknya, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menginginkan kebaikan terhadapmu, maka tidak ada yang bisa menolak anugerahnya. Ini memberikan isyarat bahwa kalau kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan nikmat, jangan menepuk dada. Itu anugerah dari Allah. Fala radda li fadli. Tidak ada yang bisa menolak anugerah dari Allah. Yusibu bihi man yasha. Allah berikan kebaikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Min ibadi, dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Kalau Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita, maka tidak ada orang yang bisa bertahan di muka bumi ini. Akan binasa semuanya. Jadi musibah yang menimpa manusia, musibah yang menimpa kita termasuk fabima kasabat aydikum, adalah disebabkan oleh perbuatan yang kamu lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dari banyak kesalahan. Jadi kalau katakanlah ada 100 dosa, Allah timpakan musibah tidak atas semua dosa ini. Melainkan sebagian dari dosa-dosa itu, banyak dari dosa-dosa itu diampunkan Allah. Dan Allah memberikan bencana hanya disebabkan di sebagian dosa itu. Wa ya'fu an katsir. Allah maafkan sebagian atau banyak dari dosa-dosa itu, dan hanya sebagian dosa saja yang menjadi sebab kemudian Allah timpakan bencana. Wa huwal ghafur, itulah dia Allah yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang. Yang rahmat Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka di antara as-salafus salih berdoa, ya Allah, Engkau telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Wa ana syai'un, ya Allah, saya juga sesuatu, ya Allah. Maka liputilah aku dengan rahmat-Mu. Doa, ya Allah, Engkau telah berfirman bahwa rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Saya ini sesuatu, ya Allah. Maka liputilah aku dengan rahmat-Mu. Ini ayat yang pertama yang kita bahas. Bahwa bencana yang terjadi, tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Allah. Kebaikan yang Allah berikan, tidak ada yang bisa menolak anugerahnya. Ya, makanya di dalam hadis-hadis Rasul dijelaskan, kalau sekiranya manusia semuanya bersatu padu untuk menimpakan bahaya kepadamu, ana ayyadurruka bi syai', la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya itu kepadamu kecuali bahaya yang telah ditetapkan Allah untukmu. Jadi manusia tidak punya kemampuan apa-apa kecuali dengan izin Allah. Maka kita kembali kepada Allah. Kita kuatkan hubungan kita kepada Allah. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, rabbil falaq, min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah, Tuhan seluruh manusia,
Raja seluruh manusia, sesembahan seluruh manusia. Kita berlindung kepada Allah, Rabbil Falaq, Rabb al-Falaq, waktu subuh. Dari semua kejahatan makhluknya, min syarri ma khalaq. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bergantung hati ini kepada apapun dan siapapun. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah. Ini yang perlu kita kokohkan dalam situasi kita sekarang ini. Tajridut tauhid, tahqiqut tauhid, taqwiyatul ittisal billah. Murnikan tauhid. Teguhkan tauhid, kuatkan connect kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga menjelaskan, kalau sekiranya orang bersatu padu dari awal sampai akhir, kalangan jin, kalangan manusia, ala ayyanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak bisa memberikan manfaat itu kepadamu dengan sesuatu apapun kecuali manfaat yang telah Allah tuliskan untuk kamu. Jadi intinya adalah kehendak Allah. Intinya adalah kehendak Allah. Makanya kita merunduk kepada Allah. Makanya kita tunduk kepada Allah. Mengiba kepada Allah. Subhanallah. Jangankan dalam urusan besar. Dalam urusan kecil-kecil pun kita diperintahkan Nabi untuk hubungan erat, dekat dengan Allah. Apa kata Rasul? Liyas'al ahadukum rabbahu hatta fi shis'i na'lihi idan qata. Hendaknya seseorang di antara kamu minta kepada Tuhannya sampai dalam urusan tali sendalnya putus. Aduh, siapa yang pernah tali sendalnya putus? Siapa yang pernah tali sepatunya putus? Apa dia bilang? Kata Rasulullah, hendaknya minta kepada Allah. Minta apa? Minta ganti. Ya Allah, tali sendal saya putus ya Allah. Ganti dong yang lebih bagus. Ya Allah, ini di antara sumber rezeki saya terputus ya Allah. Ganti ya Allah dengan sumber rezeki yang lebih bersih, yang lebih banyak. Ya Allah, komunikasi setiap hari dengan Allah. Kuatkan hubungan itu. Sehingga menyebut nama Allah menjadi kebahagiaan. Menyebut nama Allah dengan permintaan doa kita menjadi kekuatan dalam jiwa kita. Kita belajar dari Imran, istri Imran. Ya, ia komunikasikan dengan Allah, ya Allah, saya nadarkan yang di perut saya ini, janin saya, nanti kalau lahir, saya akan wakafkan di jalanmu ya Allah, muharraran. Orang yang saya bebaskan dari berbagai aktivitas selain mengurusi Baitul Maqdis, mengurusi orang-orang yang berdatangan ke sana. Terimalah ya Allah. Komunikasi itu dengan Allah. Kemudian lahir, ternyata perempuan, komunikasi dengan ya Allah, inni wada'tuha untha, yang saya lahirkan perempuan ya Allah. Walaysa dzakaru kal untha, yang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, aku kasih nama Maryam ya Allah. Ngasih nama saja dikomunikasikan dengan Allah. Lahir harapannya laki-laki, ternyata perempuan, dikomunikasikan ya Allah, sudah lahir ya Allah perempuan. Saya kasih nama Maryam. Terus wa inni mu'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku perlindungkan ia kepadamu ya Allah, juga anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Perempuan itu adalah Maryam, wanita yang diberkahi Allah, al-batul, perempuan yang suci. Yang dari perempuan itu, wanita itu lahir tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Komunikasi yang intens, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan dengan Allah itu agar kita dekat dengan Allah. Lisan kita manjakan dengan zikir kepada Allah. Kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah. Bukan basah banyak minum, bukan basah banyak makan, bukan. Tapi basah karena dzikrillah. Berzikir kepada Allah. Maka basahi lidah kita dengan banyak zikir kepada Allah. Seperti tadi yang juga ditekankan dalam himbauan Dewan Syariat Pusat. Ini ayat yang pertama. Saya tambah satu ayat lagi, yaitu dalam surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal. Dua ayat ini, ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Ini kaitannya istighatsah. Kaitannya istighatsah. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ.
Idh tastaghithuna, ingatlah ketika kamu sekalian beristighatsah. Ingatlah ketika kalian beristighatsah. Ini menunjuk suasana Badar waktu itu. Tadi sudah disampaikan bagaimana Rasulullah di malam besok mau perang Badar berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya, berdoa sampai sorbannya, selendangnya jatuh ke belakang. Begitu sungguh-sungguhnya berdoa kepada Allah. Jadi minta itu yang sungguh-sungguh. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan yakin diijabah Allah. Banyak dosa kita gimana diijabah. Jangan putus asa. Yakin. Nggak ada doa yang hilang kalau kita tunaikan dengan ikhlas. Allah Maha tahu bentuk ijabah yang diberikan kepada kita. Dan itu semuanya akan jadi baik bagi kita. Itulah doa. Tidak pernah rugi orang yang berdoa. La yahliku ma'ad du'a ya akhat. Tidak akan celaka seorang pun bersama dengan doa. Maka doa adalah silahul mu'min, senjata orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Malam yang besoknya terjadi perang Badar. Melihat musuh-musuh ada 1000 lebih. Sedangkan kaum muslimin hanya sepertiganya, 300 lebih sedikit. Rasul bermunajat, Rasul beristighatsah, istastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian. Memohon pertolongan kepada Tuhan kalian. Nabi beristighatsah, para sahabat juga berdoa kepada Allah. Di pihak lain di sana orang-orang musyrik Makkah berfoya-foya, minum-minum, dihibur biadu wanita, makan-makan. Di sini pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighatsah, bermunajat. Kemudian Allah berikan kemenangan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beristighatsah. Malam ini kita beristighatsah. Dan tidak berhenti pada malam ini. Kita akan lanjutkan. Itu adalah bagian dari doa harian kita. Apa bedanya istighatsah dengan doa? Istighatsah adalah doa. Bagian dari doa. Hanya doa itu disebut istighatsah kalau kita dalam keadaan genting. Jadi kalau kita dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan genting, dalam keadaan yang kritis, kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, tolong kami, ya Allah. Dalam keadaan itu, doa itu disebut istighatsah. Allahumma aghithna, tolong kami ya Allah. Hingga Rasul berdoa, ya Allah, ya, anjisni ma wa'adtani. Luluskan kepada saya, tunaikan kepada saya apa yang kau janjikan kepada saya. Allahumma atini ma wa'adtani, berikan kepada saya yang kau janjikan kepada saya. Hingga Rasul berdoa penuh kesungguhan, Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahli Islam, la tu'badu fil ard. Duhai Allah, kalau engkau biarkan ini binasa, kelompok orang-orang yang beriman ini, orang-orang Islam ini, engkau tidak diibadahi lagi di muka bumi. Menunjukkan apa? Sungguh-sungguh doa itu. Jangan, ya Allah terimalah kalau engkau mau. Kau boleh. Liyazimil mas'alah. Hendaklah bersungguh-sungguh bertekad dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun permintaan kita, sebanyak apapun permintaan kita, bagi Allah sedikit. Sedikit. Saitik. Allah. Kalau semua orang permintaannya diberikan oleh Allah dari awal sampai akhir, manusia seluruhnya, mereka berdiri di satu lapangan, semuanya minta kepada Allah, semua permintaannya dikabulkan Allah. Yang demikian itu dalam hadis qudsi, kita baca dalam kitab hadis arba'in disebutkan, la yanqusu dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilat bahr. Tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan yang ada padaku Allah, kecuali seperti menguranginya jarum. Jarum yang kita gunakan untuk menjahit itu ketika dimasukkan ke dalam air laut. Jarum masukkan ke air laut, ambil. Berapa yang diambil, yang terbawa oleh jarum itu di antara air? Sangatlah sedikit. Jadi kalau semua permintaan kita ini dikabulkan Allah, bagi Allah itu tidak banyak. Itu masih sedikit. Maka jangan ragu-ragu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah, memohon pertolongan kepada Tuhan kalian. Ada istighatsah, maka ada istijabah. Fastajaba lakum. Allah kabulkan untuk kamu. Allah perkenankan untuk kamu. Telah terbukti dan disebutkan dalam ayat, ada istighatsah yang tulus dari Nabi, dari para sahabat Rasulullah SAW, maka ada istijabah dari Allah. Kita beristighatsah, kita mohon agar Allah berkenan istijabah. Fastajaba lakum. Ketika Allah memberikan ijabah, ketika Allah mengabulkan, maka Allah berikan pertolongannya.
Allah berikan pertolongannya. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan bantu kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Pasukan Badr dibantu oleh para malaikat. Allah. Kemudian, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Bantuan itu tak lain adalah kabar gembira. Ada optimisme, ada kegembiraan bagi kalian. Walitatma'inna bihi qulubukum, agar hati kalian tentram. Dengan istighatsah Allah ijabah, maka ada kabar gembira, ada optimisme dalam jiwa, dan ada ketentraman dalam hati. Sedangkan pertolongan bukan karena malaikatnya, bukan. Jadi kalau orang berdatangan menyambut dakwah kita, orang berdatangan memberikan dukungan kepada kita, orang bersama-sama bersatu padu untuk memajukan bangsa ini bersama dengan kita, itu adalah busyra, kabar gembira. Agar supaya tentram hati kamu. Tapi jangan menganggap bahwa pertolongan itu dari mereka. Maka kuatkan ini ittijah kita tetap kepada Allah. Maka disebutkan di ayat yang sama, wa man nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah. Hatta malaikat yang diperbantukan oleh Allah, pertolongan bukan dari malaikat, tapi kemenangan dari siapa? Dari Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Subhanallah. Dengan begitu tidak ragu-ragu kita berdoa. Dengan begitu kita yakin berdoa. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukti kita sebagai hambanya. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Begitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khos sekalian, kita menyadari dengan berdoa itu adalah pengakuan kita sebagai hamba yang bodoh di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita menyadari sebagai hamba yang lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Dengan berdoa kita menyadari kita ini adalah sebagai hamba yang miskin di hadapan Allah yang Maha Kaya. Maka orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Karena itu orang sombong. Karena itu orang sombong. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Semakin kita banyak minta kepada orang, mungkin ia lama-kelamaan jenuh. Tapi semakin kita banyak minta kepada Allah, Allah semakin cinta sama kita. Bahkan kalau kita tidak mau minta sama Allah, Allah murka sama kita. Kita tidak mau murka Allah. Makanya kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Kita istighatsah kepadanya dengan penuh keyakinan. Doa kita tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, ini waktunya sampai jam 10 itu sudah termasuk zikir kita bersama. Tadinya kita ingin ngajak baca surat Al-Mulk bersama, karena keterbatasan waktu, silakan nanti masing-masing kita baca surat Al-Mulk ya. Surat Al-Waqiah tadi sudah dibacakan oleh Ustaz kita, Masya Allah menenteramkan sekali bacaannya. Ya, kita baca surat Al-Mulk yang diantara keutamaannya kata Rasul, suratun minal Quran, ada surat dari Al-Quran, 30 ayat, terdiri dari 30 ayat, yaitu surat Al-Mulk. Tashfa'u li sahibiha, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, hatta yughfara lahu, sehingga dia mendapatkan ampunan. Kita butuh ampunan Allah. Dan salah satu di antara cara kita mendapatkan ampunan adalah baca surat Al-Mulk, memberi syafaat kepada orang yang membacanya, hingga orang yang membacanya itu diampunkan Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih. Ya Bapak sekalian, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhauqalah ya, menyatakan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ketidakberdayaan kita menghadirkan kebaikan, menolak keburukan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita akui ya, dosa-dosa kita di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Mari kita istighfar bersama. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa
هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kita lanjutkan dengan hauqalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan, ya, ketika terlempar ke laut, kemudian disambar oleh ikan di dalam kegelapan. Wanada fi dzulumat, wanada rabbahu fi dzulumat. Dia memanggil kepada Tuhannya dalam kegelapan dengan doa ini. Maka Allah selamatkan dia. Dan seperti itulah Allah selamatkan orang-orang yang beriman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca surat Al-Fatihah, kemudian 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, kemudian kita baca ayat kursi dan 2 ayat berikutnya. Kita baca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dan kita tutup tilawah dengan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولإخواننا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والكورونا وغيرها ما لا يدفعه غيرك يا قوي يا متين ويا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حصنا أنفسنا وأموالنا وأهالينا وكل شيء أعطاناه ربنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سهل أمورنا واقض حوائجنا وبلغ مقاصدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita saling mencintai selalu karena Allah. Semoga kita selalu disatukan di jalan Allah. Semoga kita selalu dikuatkan dan survive dalam kebaikan dalam segala keadaan. Semoga orang-orang yang diberi amanah memimpin kita diberi taufik selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dipenuhi segala hajatnya dan dibimbing pada setiap kebaikan yang Allah cintai dan Allah ridai. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih. Mohon maaf dan kami berbahagia bisa satu majelis dengan saudara-saudara kami yang kami cintai di Sumatera Barat maupun yang mengikuti dari wilayah-wilayah lainnya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sini mas. Sudah mas, nggak kedengaran suara Ustaz. Suaranya tidak terdengar Ustaz. Dari awal enggak apa? Udah Ustaz, udah Ustaz. Udah. Ulang dari awal Ustaz. Dari awal. Syukron, jazakumullah khairul jaza kita ucapkan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Arwani Amin. Kita tadi sama-sama mendengarkan beliau menyampaikan bahwa segala macam masalah, segala
macam musibah, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita, hanya Allah yang bisa menghindarkan kita dari masalah. Maka salah satu pesan berharga tadi yang beliau sampaikan, bagaimana setiap kita bisa taqwiyatu at-tauhid atau tajrid atau taqwiyatu silati billah. Bagaimana kita mengokohkan tauhid kita, bagaimana kita bisa menguatkan hubungan kita dengan Allah. Beliau kutip tadi Yunus yang surat Al-Anfal, yang intinya segala masalah jika kita mengadu kepada Allah, Allah akan selesaikan masalah kita. Maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita lakukan pada malam hari ini bukanlah akhir, artinya bukan setelah kita berdoa pada malam hari ini kita berhenti, tidak demikian. Tetapi apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan awal. Jika pada malam hari ini kita berdoa bersama-sama, maka pada malam-malam berikutnya mungkin kita bisa berdoa dengan keluarga bagi yang sudah berkeluarga, atau bisa berdoa sendiri menjelang tidur bagi yang masih sendiri. Nah, dan yang jelas kita semua sama-sama berharap bisa berperan untuk mendatangkan keberkahan bagi bangsa, berperan agar bangsa ini terhindar dari segala musibah dan bencana. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ki Haji Arwani Amin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita pada malam hari ini bisa memberatkan timbangan kebaikan beliau di akhirat kelak. Mudah-mudahan menjadi salah satu penyebab beliau Allah masukkan ke dalam surga. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kami mewakili BSW PKS Sumatera Barat mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita yang telah menyempatkan hadir, yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti agenda munajat dan doa untuk bangsa. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal kebaikan bagi kita bersama, menjadi salah satu sebab kita masuk surga, menjadi salah satu penyebab bangsa kita terhindar dari musibah dan bencana. Dan tidak menutup kemungkinan salah satu di antara kita yang ikut serta pada malam hari ini, doanya dikabulkan oleh Allah. Dengan doanya Allah selamatkan bangsa kita, Allah hindarkan negara kita dari segala mara bahaya. Dan sekali lagi terakhir, kami dari SW mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala kekurangan, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.